maksa gitu untuk masukin itunya dia ke aku, guys. Terus ingat banget masih dikit doang gitu yang ini masuk gitu. Terus aku kesakitannya minta ampun, itu minta ampun banget rasanya. Gimana ya, rasanya di sini tek gitu di sini, terus penglihatan buram gitu. Hai guys, welcome back to the Wares channel. Kembali lagi bersama aku Ventika. Ini adalah season Waria Life Story. Ini kisah nyata, real. Jadi buat kamu yang umur 17 tahun ke bawah atau 18 tahun ke bawah, mohon untuk menonton dengan bijak, maupun bersama pembimbing atau didampingi bimbingan gitulah ya. Karena ini agak sedikit cerita tentang masalah dewasa, masalah untuk orang-orang dewasa. Oke, so stay tune. Oke, sedikit sepenggal cerita tentang kisah nyata dalam hidup aku, perjalanan aku semasa kecil sebelum aku terjun menunjukkan diri sebagai waria. Akan aku ceritain di season ini. Waktu kecil sebenarnya seperti di video sebelumnya yang aku jelasin bahwa aku kan jadi waria sejak kecil, sejak lahir. Berarti dari kecil aku udah ada warianya dong, gitu kan? Iya, aku jawab iya. Karena emang dari kecil aku udah kelihatan gitu, ketahuan. Bayangkan waktu umur 6 tahun, aku kan orangnya tipikal yang ke daya ingatnya kuat lah ya gitu. Soalnya aku masih ingat untuk kejadian 6 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun, umur 5 atau 6 tahun yang lalu, aku masih bisa ingat dengan detail gitu. Oke. Saat umur 6 tahun itu aku udah kelihatan gitu, udah kemayu gitu. Gini, hobinya itu bukan hobi sih ya, cuman ya suka aja ngerjainnya gitu. Menjuru ke pekerjaan cewek gitu. Misalkan nyapu, nanam bunga gitu. Nyapu, bersih-bersih, nanam bunga. Nggak seperti anak cowok pada umumnya gitu. Nah terus aku termasuk anak yang paling cerdas, punya kelebihan. Aku dulu punya kelebihan, masih kecil, belum sekolah gitu, aku udah bisa kayak baca gitu. Aku hidupnya di perkampungan, di pedesaan pelosok. Aku berasal dari kampung, dari pedesaan banget. Nah itu aku termasuk orang yang punya kelebihan, anak yang cerdas gitu. Belum sekolah, berarti di sana nggak ada TK dong kan. Dulu kalau di kampung kamu itu nggak ada TK, langsung masuk SD gitu. Jadi orang-orang biasanya sebelum masuk sekolah SD itu udah prepare gitu, sekolah diajarin 2 tahun sebelum masuk SD itu. Keluarganya udah ngajarin gitu. Tapi kebanyakan ya gitulah ya, karena yang ngajarinnya juga keluarga juga apa sih namanya, pendidikannya kurang gitu. Jadi nggak maksimal gitu, nggak seperti yang anak SD sekarang pada umumnya, karena dia melalui tahap belajar di TK dulu. Nah aku termasuk anak yang cerdas karena aku sebelum masuk SD aku udah bisa membaca itu aku udah bisa banget. Dengan bermodalkan dulu kakak aku hanya memperkenalkan dari huruf A sampai Z. Nah aku punya inisial gitu, belum sekolah, belum diajarkan guru, aku udah punya inisial untuk menggabung-gabungkan huruf ini gitu. Aku udah bisa baca sampai aku dulu itu tenar banget gitu, apa namanya,
terkenal lah ya gitu, di kampung sampai di kampung sebelah gitu. Kalau main ke kampung sebelah misalkan nih pasti eh, biasanya kalau di kampung itu banyak kayak warung-warung kopi gitu. Pasti aku suka dipanggil sama bapak-bapak gitu. Kamu ini anaknya si ini ya, anaknya si ini yang katanya bisa baca bla 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 gitu. Ntar aku dipanggil terus diambilin koran, disuruh baca gitu. Nah kalau aku berhasil, biasanya aku dikasih uang jajan dulu itu masih 100 rupiah, 100 atau 200 rupiah gitu. Nah aku emang terbukti gitu, emang aku punya kelebihan ibaratnya, kalau kata guru waktu aku SD sih IQ di atas rata-rata gitu. Nah, tetapi di samping aku punya kelebihan itu, yaitu kembali lagi yang aku bilang tadi, aku udah terlihat kemayu gitu, kemayu. Jadi kadang-kadang kalau yang nggak kenal aku anaknya siapa gitu, misalkan ada apa sih kondangan di kampung gitu, berarti ada orang-orang dari luar kampung yang datang dong kondangan gitu. Misalkan kayak aku lagi duduk, pasti ada suka ibu-ibu yang gini, biasanya megang pala aku gini, ini cewek apa cowok sih gitu. Emang kebanyakan orang seperti aku, waria, dari kecil pasti udah kelihatan gitu kemayu gitu dari gerak-geriknya gitu ya. Jadi nggak ada mitos kalau misalkan orang bilang bahwa waria itu karena pergaulan gitu, karena dia salah bergaul. Enggak, itu emang udah real dari kecil gitu. Nah setelah itu aku masuk SD umur 6 tahun, karena aku apa ya udah mampu gitu, udah bisa baca. Jadi aku umur umur 6 tahun, waktu itu kan minimal 7 tahun, umur 7 tahun baru bisa masuk sekolah. Kalau aku 6 tahun udah bisa masuk sekolah. Nah aku masuk SD, aku dari keluarga yang miskin banget, maaf, orang yang sederhana. Terus orang dari keluarga orang nggak punya lah ya. Nah pas sekolah SD itu juga aku mainnya sama cewek, main tali gitu, yang main tambang, main tali yang lompat-lompat gitu. Nggak pernah sama cowok. Nah aku paling benci kalau misalkan disuruh atau ada mata pelajaran yang olahraganya itu kayak main bola. Itu aku paling benci banget, karena aku udah tahu aku pasti bakal diejek nih sama teman-teman aku yang laki-laki, karena aku pas mau nendang bola itu pasti kepleset, nggak pernah ketendang bolanya gitu. Jadi sebelum pas bola mengarah ke aku aja, pas mau aku tendang, yang lain teman-teman aku udah pada gitu, karena mereka tahu kalau aku pasti nggak bakal bisa gitu. Itu termasuk salah satu kisah hidup yang sedih sih buat aku. Nah pas saat SD itu juga ya aku bergaulnya sama perempuan, sama cewek gitu. Terus pulang sekolah itu biasanya aku pasti mainnya sama cewek terus pulang sekolah itu biasanya tukar-tukaran bunga. Biasanya misalkan aku mampir ke rumahnya si Yani gitu. Yani, aku mau bunga ini, nanti kamu ikut ke rumah aku, kamu boleh minta bunga yang nggak ada di dia, yang nggak ada di kamu gitu. Suka kayak gitu. Jadi aku dari kecil udah suka nanam-nanam bunga. Terus mandinya juga sangat, dulu kan mandinya di kali nih, kalau di kampung mandinya di kali. Nah itu aku mandinya di tempat perempuan, di kali tempat perempuan gitu, bukan di tempat laki-laki gitu. Jadi setiap pulang sekolah itu aku udah ngumpulin piring, periuk, panci gitu yang kotor-kotor biar dibawa ke kali sama teman-teman cewek aku gitu. Tadi aku menceritakan tentang di semasa waktu aku di SD lah ya, di sekolah SD. Nah di situ aku udah bergaul sama perempuan, udah jarang bergaul sama anak cowok gitu. Ya udah nggak suka gitu bergaul sama cowok. Yang tukaran-tukaran bunga, yang
mandi di kali sama cewek, anak cewek gitu. Nah terus tadi aku cerita ya bahwa aku termasuk anak yang cerdas gitu. Ya, dulu tuh aku nggak pernah yang namanya belajar, nggak mau belajar gitu. Soalnya ya aku kayaknya udah tahu gitu, pasti udah tahu, nggak usah belajar juga, besok juga pasti ngerti, udah tahu gitu lah ya gitu. Ya udah, jadi aku tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 SD adalah rankingnya itu, peringkatnya itu dari ranking 1, ranking 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, gitu-gitu terus sampai di caturulan. Dulu masih caturulan, belum belum apa semester dulu. Nah, caturulan untuk ujian terakhir kelulusan itu aku dapat sekali-kalinya doang, itu aku paling rendah ranking 3, tapi itu aku udah nangis. Aku disalib anaknya guru yang memperlakukan aku sebagai murid kesayangan. Makasih banget untuk guruku ya waktu dulu yang sayang banget sama aku. Terus karena orang tua aku udah ngeliat kayaknya ini anaknya kemayu-kemayu gimana gitu, mungkin khawatir gitu kali ya. Terus setelah lulus kok SD, jadi aku dimasukin ke pesantren guys, dimasukin pesantren gitu. Ada faktor juga sih di samping itu, karena aku dari keluarga yang tidak mampu, jadi masuknya di pesantren gitu. Dulu aku sekolah pesantren. Sampai di pas masuk pesantren itu, jadi kelas aku ini termasuk untuk kelas anak-anak unggul gitu. Kan misalkan kalau sekolah yang muridnya banyak gitu, kapasitas muridnya banyak, pasti ada kelas 1A, 1B gitu. Jadi aku dulu masuknya di kelas 1B, karena di kelas 1B ini untuk anak-anak unggulan yang diambil dari nilai rapor waktu dia SD gitu. Kalau nilainya tinggi-tinggi digabungin gitu. Nah, di situ aku menurun karena aku mengandalkan kecerdasan aku yang tadi aku bilang, kelebihan aku waktu di SD, aku menurun nilainya. Nah, di situ aku sekarang sadar gitu bahwa anak yang cerdas itu nggak boleh dibiarin, harus dibimbing. Jangan biarkan dia terlena dengan kemampuannya. Akhirnya dia gimana sih, akhirnya ya dia nggak bisa ngejaga kemampuan dia itu, nggak bisa mempergunakan dengan baik. Nah, itu yang aku alamin. Jangan dibiarkan gitu, harus dibimbing. Nah, di situ aku dapatnya peringkat 10, tapi itu juga ada lumayan karena itu kan apa sih namanya, gabungan dari anak-anak yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas dari sekolah lain ya gitu. Nah, di pesantren ini aku sebenarnya sampai di kelas 2 doang, MTS, di MTS ya, di PA waktu itu. Aku nggak mau nyebutin nama sekolahnya. Nah, aku sampai kelas 2 doang guys. Kenapa? Karena pas di kelas 2 aku kabur dari sekolah, pengen pergi gitu, merantau ke kota. Langsung dari pesantren ini kabur. Ceritanya gini, karena waktu dulu keluargaku yang gimana sih, yang kurang mampu gitu, setiap pulang kampung gitu rasanya kasihan banget itu sama keluarga. Aku harus bawa beras yang ada, uang yang ada di rumah gitu buat aku. Jadi aku merasa kasihan, akhirnya aku putuskan untuk kabur dari sekolah. Nah, di pesantren ini juga aku termasuk orang yang anak yang cerdas. Biarpun gak cerdas-cerdas banget, cuma dapat peringkat 10. Tapi di situ juga aku udah lumayan karena aku suka, kalau kan biasanya kalau di pesantren ada mata pelajaran yang apa sih, yang beda sama sekolah-sekolah umum pada umumnya gitu, karena dia ada tambahan, misalkan mahfujot, mufrodat. Nah, mufrodat ini belajar bahasa apa sih, kosakata bahasa Arab gitu, jadi penggal-penggalannya. Misalkan untuk bahasa-bahasa bakunya doang gitu, misalkan kayak bahasa Arab rumah, bahasa Arab sekolah, bahasa Arab pasar gitu. Misalkan
itu biasanya mufrodat ini dilakukan biasanya habis habis sholat, misalkan habis sholat zuhur, habis sholat asar, itu biasanya di taman-taman masjid gitu, jadi kelompok-kelompok gitu. Kelas 1A gitu belajar mufrodat di kelompok ini gitu. Nah, aku suka dijadiin sebagai guru pengganti kalau misalkan biasanya kan itu yang ngajar kita itu kakak kelas. Nah, kalau kakak kelas kita nggak ada, biasanya aku tuh masih ingat biasanya aku yang disuruh sebagai guru pengganti. Misalkan gini, jadi aku ngajarkan gini gini loh guys, yang ringan-ringan doang gitu. Oke, kita lanjut. Di pesantren ini juga aku dapat perlakuan yang sama ketika aku waktu di SD, yaitu ya karena aku udah terlihat kemayu, jadi aku kalau mata pelajaran apa namanya, olahraga, main bola, itu biasanya aku pas itu biasanya aku pasti udah apa ya, udah khawatir gitu, udah merasa nggak enak, gimana ini, nggak nyaman gitu, nggak nyaman banget gitu. Pasti pas mau nendang bola kalau bolanya mengarah ke aku, biasanya aku diejek gitu. Nah, kenapa banyak waria yang putus sekolah? Biasanya itu karena nggak nyaman di sekolah, dibully kayak kayak gitu. Nah, itu ditambah nah, ini aku ada sedikit cerita cerita sedikit gimana gitu ya. Waktu di pesantren, kan anak laki-laki itu biasanya digabungin satu asrama gitu, satu pondok gitu. Kalau di pesantren itu ada asrama laki-laki, ada asrama perempuan gitu, jadi dipisah semuanya. Pondok laki-laki, pondok perempuan gitu, dipisah, nggak boleh nyatu. Nah, biasanya kalau di satu asrama itu satu kamar itu petak-petak, kayak kayak kelas juga modelnya, berbaris gini tapi petak-petak kecil gitu. Nah, biasanya satu asrama itu diisi 5 sampai 6 orang gitu. Nah, waktu aku pernah pengalaman aku waktu tengah malam lagi tidur. Biasanya kan kalau tidur pakai sarung, jadi eh, teman aku pas tengah malam dia kayak masukin alat kelaminnya dia ke bagian belakang aku guys. Jadi kan aku tidurnya miring kayak gini, terus dia dari belakang gitu. Itu aku nggak tahu ya, karena kita kan tidurnya berbaris 6 orang gitu. Nah, yang di samping aku ini ngelakuin hal semacam itu. Nah, pas tengah malam kejadiannya. Jadi abis itu eh aku mungkin aku tidurnya saat itu ngorok. Nah, pas aku bangun, otomatis ngorok aku ini stop dong, berhenti gitu. Nah, dia kayak tahu kalau aku bangun, akhirnya ditarik lagi. Nah, dari situ kan dia udah tahu kalau aku tuh emang kemayu gitu, suka sama laki-laki. Karena di video kayak seperti di video sebelumnya pernah aku ceritain bahwa aku dari kelas 5 SD, di kelas 5 SD juga aku udah suka sama laki-laki, teman satu kelas aku yang menurut aku tampan banget. Itu cinta pertama ya, jatuh cinta pertama gitu. Nah, pengalaman berikutnya waktu di pesantren, eh, jadi satu kelas sama aku ini ada yang tahu kalau aku suka sama laki-laki. Nah, dia kalau misalkan bel bunyi terus istirahat, biasanya dia ngajak aku ke pondok, ke asrama gitu. Aku ngelakuin gimana ya, yang menurut aku tuh nggak nyaman banget aku lakuin di situ. Eh, yang menurut aku, jadi aku tuh mengotori, berdosa gitu. Aku sempat ngelakuin yang gimana, yang menurut pesantren itu haram gitu dilakukan. Ya, aku sampai yang moral ke dia loh guys, moral punya dia, si teman satu kelas aku ini. Itu untuk beberapa kali berulang-ulang kita lakuin setiap jam istirahat. Nah, dari situ aku udah ngerasa nggak nyaman sekolah di pesantren. Kenapa aku nggak nyaman ya, karena satu bulian yang aku alami kayak di mata pelajaran olahraga gitu. Yang kedua ya itu, aku nggak nyaman ngelakuin hal semacam itu di pesantren itu, jadi aku ngerasa berdosa.
merasa mengotori gitu. Jadi ya udahlah aku keluar gitu. Nah, ditambah satu lagi faktor yang tadi aku ceritain, bahwa aku adalah dari keluarga yang tidak mampu. Sebenarnya untuk ngelanjutin sekolah itu mampu, cuman akunya aja yang bukan bukan gengsi ya. Nah, banyak faktor gitu yang membuat aku harus keluar dari sekolah itu. Yang paling utama yang gak nyaman itu. Terus aku ngerasa asing karena kan di pesantren itu kan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi aku ngerasa asing selama aku di pesantren itu, ngerasa asing sama semua teman satu pondok, satu asrama laki-laki. Setiap hari harus mereka yang aku liatin. Bahkan ustadz-ustadz yang lagi mandi di kali di pesantren itu juga mandinya di kali, kalinya bersih jernih, mandi di kali gitu. Jadi aku ngerasa berdosa suka ngeliatin, ngintipin gitu punya mereka gitu. Kalau biasanya kan kebanyakan mandi pakai kain doang kecil, kalau nggak pakai apa, celana dalam gitu. Jadi aku nggak nyaman, masalah itu aku nggak nyaman guys. Jadi buat anak kalian, kalau kira-kira ini untuk pelajaran, kalau ada seorang anak yang dia bilang dia nggak nyaman, ya jangan dipaksain gitu. Nah, akhirnya aku keluar pas kelas 2 sanawiyah itu. Aku keluar dari situ, kabur. Niatnya mau ke kota nih, karena aku di Medan. Nah, aku mau ke Medan kota nih, soalnya saudaraku banyak yang di kota, tinggal di kota gitu, merantau dari kampung. Jadi aku niatnya mau kabur ke sana. Tapi sayangnya pas di terminal bus, keluarga aku tahu kalau dia dapat ya telepon kali ya, informasi dari pesantren kalau aku kabur. Aku jualin kompor yang itu loh, kompor sumbu. Nah, kompor minyak tanah. Nah, dulu itu murid-murid harus punya itu buat masak gitu, karena masak sendiri. Nah, itu aku jualin semuanya, beras gitu. Terus sayangnya pas di terminal bus, aku ketangkap sama ibu aku, sampai dia nangis-nangis meluk aku gitu karena mau kabur gitu. Akhirnya aku dibawa pulang guys. Pas aku dibawa pulang ke rumah, jadi aku mau balik ke sekolah itu, aku udah nggak mau lagi, udah malu. Akhirnya putuslah sekolah. Ini itulah guys pelajaran yang bisa kalian ambil, bahwa eh, kenapa banyak waria yang putus sekolah, karena itu nggak nyaman. Pas di sekolah dia ada sesuatu yang ngerasa nggak nyaman, akhirnya kabur gitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu aku putus sekolah, akhirnya aku hengkang-hengkang doang di kampung. Eh, Terus pas tahun 2010, 2009 atau 10 gitu, aku kerja nggak jauh sih dari kampung, paling jaraknya 3-4 jam gitu. Nah, di kabupatennya inilah ya, di kabupatennya ini aku kerja belum, aku ceritain dulu di kampung dulu. Nah, pas di kampung, hengkang-hengkang di kampung karena udah pengangguran gitu, paling cuma ikut orang tua bertani, berkebun gitu. Nah, aku punya punya pengalaman. Nah, ini pengalaman benar-benar gimana ya, kisah hidup aku sebagai waria pecah gitu. Nah, ini pecahnya. Eh, Sebelum-sebelumnya kan paling aku di kampung itu paling sama teman-teman yang kayak aku juga. Kalau di kampung itu biasanya waria nggak rambut panjang tapi pendek gitu. Nah, itu biasanya pergi main, ngumpul kalau lagi ada kayak apa sih namanya, eh organ tunggal gitu. Nah, pas suatu saat, nah itu aku belum ngelakuin yang gimana-gimana sama cowok. Biarpun aku udah suka sama cowok, aku dari dulu belum pernah ngelakuin yang gimana-gimana sama cowok. Nah, pas pernah suatu hari ada kejadian, di kan di kampung aku tuh mandinya di kali seperti yang aku ceritain. Nah, pas aku lagi mandi di kali, eh apa namanya, kalinya itu kebetulan di bawah jembatan jalan kampung itu. Nah, di bawah jembatan ini ada kali.
Nah pas aku lagi mandi di kali itu suasananya waktunya itu pas habis maghrib gitu, pas maghrib lah ya gitu. Jadi sepi. Nah cuman ada 2 orang di situ di kali itu. Ada 2 orang bapak-bapak lagi cuci, yang satu cuci motor, yang satu lagi nungguin dia di atas udah selesai mandi gitu. Terus udahlah ya, aku seperti mandi biasa aja. Karena itu emang udah biasa bahwa orang yang selewatan doang mampir ke kali itu mandi gitu. Nah pas aku lepas semuanya baju, kebetulan aku nggak bawa kain buat mandi gitu. Jadi aku telanjang gitu, naked lah gitu. Nah pas aku lepas semua pakaian, dia ngomong gini, kok kok dilepas nggak takut terbang, katanya gitu. Nah aku jawab gini, ya nggak apa-apa terbang, malah bagus kalau kalau nggak ada, aku gituin. Ya itu aku jawabnya spontan karena ya itu kembali ke jiwa aku yang tadi aku bilang bahwa aku tuh jiwa perempuan gitu. Nah dari suara aku yang pas ngejawab ini, dia ngeh gitu, ngeh kalau aku, oh ini anak alay, ini apa sih namanya, kayaknya calon waria gitu. Nah pas lagi mandi guys, terus nah dia tiba-tiba mandi, yang tadinya dia nyuci motor, dia juga tiba-tiba mandi. Dia nyamperin aku, bantuin aku dong gosokin punggung. Nah kalau itu kan emang udah hal yang biasa, hal lumrah, kalau di mandi di kali di kampung itu, gosok-gosokan gantian gosok-gosokan punggung udah biasa lah ya gitu. Ya udah aku bantu, aku gosokin punggungnya gitu. Terus tiba-tiba dia menghadap gitu ini, hah? Nah kalau itu udah bukan hal yang biasa lagi, karena kalau bagian ini kan udah bisa sendiri, nggak harus bantuan orang gitu. Nah ya udahlah ya gitu, aku gosok lagi gitu, dadanya aku gosok, ya udah gitu. Nah eh, tiba-tiba dia narik tangan aku ke arah punya dia gitu. Terus aku kayak yang gimana sih, sebenarnya mau, tapi karena itu baru pengalaman pertama, jadi masih bocah, terus malu-malu kucing gitu. Ibaratnya itu aku masih kayak SMP, masih kelas 3 SMP gitu, yang kurang pergaulan gitu. Akhirnya aku kayak malu-malu gitu, akhirnya aku kabur ke tengah kali itu. Nah tadinya dia kejar, dia nyelam gitu, kejar nggak dapat, akhirnya dia balik ke pinggiran gitu. Nah pas aku balik ke pinggiran gitu, karena dia kan udah balik ke pinggir gitu. Jadi aku balik ke pinggiran gitu, mau ngambil sikat gigi, mau gosok gigi. Terus dia nyamperin aku lagi, aku langsung dipegang gitu yang keras. Terus ini akhirnya aku kayak pasrah malu-malu kucing gitu loh. Pasrah tapi sebenarnya gimana gitu. Nah dia memutar badan aku, itu keadaannya gelap karena itu kan habis maghrib tuh, keadaannya gelap. Dia putar badan aku, akhirnya dia memaksa gitu untuk masukin itunya dia ke aku guys. Terus ingat banget masih dikit doang gitu yang ini masuk gitu. Terus aku kesakitannya minta ampun banget, rasanya gimana ya. Rasanya di sini tek gitu di sini, terus penglihatan buram gitu, puyeng gitu. Ternyata benar, perempuan juga kalau katanya baru pertama kali pasti rasanya kayak gitu. Terus aku ngomong ke dia, udah bahasa Indonesia aja ya, soalnya kan sebenarnya bahasanya beda kalau di sana. Udah pak, nanti aku malah teriak, yang ada nanti didengar orang aku teriak, aku gitu. Ya udah katanya gitu. Terus akhirnya dia lepas. Terus untuk ngelanjutinnya akhirnya aku disuruh untuk oral punya dia, akhirnya aku lakuin sampai selesai, sampai kelar gitu guys. Terus aku ingat, nah setelah itu selesai, yaudah aku mandi biasa, dia juga mandi biasa, udah selesai, udah kelar gitu. Terus aku pulang ke rumah. Terus nyampe di rumah, aku perhatiin ternyata itu udah ada darah ngalir sampai kaki di sini, sampai kaki gitu.
untungnya nggak ada yang ngeliat, nggak ada orang yang ngeliat. Nah itu gimana ya pengalaman. Nah di situ aku yang namanya pertama kali ngelakuin hal-hal kayak gitu. Itu aku di sekitar umur berapa ya, kalau misalkan kelas 3 SMP ya, di situ. Nah karena sebelum-sebelumnya itu ya aku kalau pergi sama teman-teman nonton organ tunggal ya paling cuman ya ketemu sama cowok gitu, digoda-godain, itu udah senang banget rasanya. Kalau di kampung-kampung tuh kayak gitu, beda sama kayak di sini. Kalau di sini kan bergaul langsung ngelakuin gitu, kalau di sana enggak sih, beda. Oke guys, jadi itu dia pengalaman hidup kisah nyata aku semasa kecil. Eh, Silahkan ambil hikmah apa yang bisa dipetik dari kisah yang aku ceritain. Eh, Pesan-pesan buat kalian, jika punya keluarga, anak atau kerabat yang tadi aku bilang punya kelainan IQ yang di atas rata-rata, misalkan dia punya kelebihan lah ya, punya kelebihan gitu. Jangan dibiarkan dia terlena dengan kemampuannya, dampingi, bimbingi, jangan biarkan dia ya udahlah ya. Biasanya pemikirannya memang kayak gitu karena dia merasa dia cerdas, pinter gitu. Dia nggak bakal mau belajar apa segala macam gitu. Akhirnya menyesal di kemudian hari gitu. Nah, semoga bermanfaat. Semoga cerita ini ada yang bisa diambil hikmahnya, dan ini bakal dilanjutin di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Jangan lupa di like, komen apa aja, dan tentunya di subscribe. Makasih Dewa Rias. Kapun nakap.